Frank yang juga sudah hadir di sini untuk melengkapi teknis pelaksanaan kick-off meeting ini. Adik-adik mahasiswa semua, saya nggak akan berpanjang kata karena di saat sosialisasi untuk pelatihan juga saya sudah banyak menjelaskan soal program ini. Yang saya mau sampaikan di sini terutama adalah jaminan bahwa kami di LPI dengan layanan pusat bahasa tetap berkomitmen untuk membantu kalian semua dalam peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Selain nantinya akan ada IDE ya sebagai LMS untuk pelaksanaan course, sebenarnya titik masuk untuk pelaksanaan course. Selain itu juga akan ada WhatsApp group untuk masing-masing kelompok, di mana kalian bisa bertanya apa saja melalui WhatsApp group tersebut. Selamat melalui segala proses pelatihan, baik yang belajar sendiri ataupun yang dengan dampingan. Terima kasih Mbak Mita, saya kembalikan. Terima kasih Ibu. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung saja mulai. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, oke. Kita akan masuk ke panduan Pearson Online English untuk course via IDE. Jadi memang di slideshow aja Mbak. Oh, sorry. Ya. Oke, berarti memang masuk ke IDE itu adalah apa namanya yang kita akan akses dulu IDE Unpar, yaitu di ide.unpar.ac.id. Kalian akan dipandu untuk masuk login ke diwajibkan menggunakan student email student Unpar. Nanti seperti tampilan di sebelah kiri ya. Silahkan masuk next, kemudian nanti kalian akan masuk ke interaktif IDE Unpar. Silahkan login. Setelah login, Anda akan mendapatkan tampilan seperti di samping. Kemudian silahkan klik My Courses pada kanan atas. Ada panahnya di sana. Silahkan diklik. Lalu kemudian Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nama-nama kalian yang sudah ikut Pearson English itu sudah dimasukkan ke dalam kelas-kelas khusus. Silahkan nanti dipilih sesuai dengan kelas atau level Anda. Setelah itu Anda akan masuk seperti tampilan berikut ini. Anda akan masuk seperti ini. Lalu Anda memang akan masuk ke external tools. Silahkan klik di Pearson Online English yang di kotak di bawah, ada panah merah. Silahkan klik di sana. Kemudian Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Silahkan klik Open in New Window, panah merah sebelah ini. Lalu kemudian kalian akan diarahkan pada VPA atau Foxy Proficiency Assessment. Ini akan melihat atau menunjukkan preferensi atau latar belakang bahasa Inggris Anda. Memang akan sedikit ada kemungkinan akan sedikit berbeda dengan level test dari entry level test Anda. Karena memang Foxy VPA-nya Foxy ini yang dites hanya menilai hanya 3, tidak keseluruhan. Jadi penilaiannya mungkin hitungannya 50% dari kemampuan Anda. Begitu. Nah, silahkan dipilih sesuai dengan experience level Anda. Klik salah satu, No English, atau I know some English, atau My English is pretty good. Lalu kemudian Anda akan diarahkan pada mulai akan tes, begitu. Lalu klik Go to My Test. Lalu kemudian yang akan dites itu akan ada grammar, listening, dan reading. Anda harus mengikuti ketiganya. Tampilannya seperti di samping. Di saat Anda sudah siap, silahkan klik Test My Level. Tes ini akan menghabiskan waktu sekitar 30 sampai dengan 40 menit.
ini adalah ilustrasi dari waktu Anda akan masuk di grammar activity-nya. Silahkan masuk start. Jawab semua pertanyaan di grammar activity, kemudian Anda akan lanjut ke listening activity. Sama seperti tadi, silahkan setelah Anda siap, silahkan klik start, jawab semua pertanyaan di listening activity, lanjutkan ke reading activity. Setelah ada di reading activity, sama seperti tadi, jawab semuanya. Ini adalah tes yang terakhir. Anda akan lanjut ke hasil VPA-nya. Hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan hasil Anda di grammar-nya, listening-nya, dan reading-nya apa saja. Itu akan terlihat di sana hasilnya. Lalu setelah itu, silahkan go to my course. Klik di go to my course. Anda akan menemukan ada hal-hal yang harus Anda juga isi atau penuhi, yaitu akan ada beberapa tahapan, yaitu getting to know you, personal goals, your interests, dan English abilities. Silahkan yang pertama, Anda diwajibkan untuk mengisi getting to know you. Itu adalah data lengkap Anda. Nanti tampilannya seperti ini. Lalu setelah Anda selesai, klik continue. Nanti ada di kotak merah. Lalu Anda lanjutkan ke personal goals. Oke. Mengisi personal goals juga dengan lengkap. Jadi setelah Anda isi itu di sana personal goals Anda itu adalah goals Anda entah itu untuk bekerja atau daily life atau prepare for exam, nanti dilihat pilihan-pilihannya, penuhi, lalu kemudian silahkan lanjut ke interest. Interest atau minat Anda silahkan juga diisikan lengkap. Di sana ada berbagai pilihan yang mungkin bisa Anda pilih sesuai minat Anda. Ada art and design, current events, dan lain-lainnya. Lanjutkan, kemudian setelah Anda memenuhi atau mengisikan dengan lengkap interest, lalu kita akan lanjut, klik continue, lanjut ke English abilities. Setelah Anda mengisikan ini, English abilities, kita klik continue, kemudian kita akan masuk dan Anda akan sudah bisa melakukan course atau sudah bisa masuk ke dalam kursus melalui POE. Di sini Anda akan melihat level Anda di mana, lalu juga ada your personalized content recommendations-nya, nanti apa saja akan ada di sana. Itu sesuai dengan apa yang Anda isikan sebelumnya. Oke. Setelah itu Anda sudah bisa mengikuti POE course. Home-nya silahkan tampilannya akan seperti ini. Nanti kita akan juga lihat langsung supaya tidak bingung begitu. Nah, ada home. Anda klik katalog supaya Anda bisa melihat apa saja yang harus Anda ikuti. Tampilannya akan seperti di samping sebelah kanan. Silahkan klik katalognya. Kemudian Anda di samping kiri, Anda bisa memfilter by level, jadi di drag sesuai level Anda ada di mana nanti sesuai dengan yang level yang tadi awal itu, di manakah Anda, apakah high beginner, low intermediate, atau beginner. Gitu. Itu nanti sesuai dengan level tes entry masuk Anda. Begitu. Lalu kemudian tampilan course-nya akan seperti di samping. Memang bagi Anda tetap ada course-course yang memang wajib dilalui oleh Anda. Seperti misalnya untuk level pre A1 Anda harus melalui high beginner English. Lalu nanti kita akan lihat lagi ilustrasinya lebih detail. Tetapi memang akan ada compulsory course
lalu ada yang pilihan elective course, dan ada juga yang dynamic unit yang Anda bisa lalui di course ini, di kursus ini. Kursus ini akan ada 6 bulan, dimulai sejak Anda VPA ini, lalu sampai dengan 6 bulan. Jadi kalau misalnya bulan ini Anda hari ini langsung, akan habis di bulan ke-6 tanggal 12 begitu. Oke, selanjutnya ini adalah ilustrasi kalau misalnya Anda di high beginner, itu Anda ini adalah compulsory course-nya. High beginner itu akan ada 12 unit dengan 216 lessons dengan 12 achievement test. Untuk yang complete course nanti kami akan berikan rancangan study plan begitu, rencana studi Anda supaya memudahkan Anda untuk membagi waktu Anda. Setelah itu silahkan Anda klik see more, lalu nanti klik enroll terlebih dahulu. Kemudian nanti akan keluar high beginner English, di enroll, lalu kemudian nanti akan ada pilihan-pilihannya dari 12 unit tersebut. Yang untuk level selanjutnya juga dilakukan sama seperti ini, tetapi nanti kalau misalnya ini adalah untuk high beginner English, ini adalah untuk yang pre A1. Untuk yang A1 nanti akan masuk di low intermediate English. Oke, lalu selanjutnya ini adalah selain untuk beginner tadi yang untuk course ini, Anda akan lakukan itu self study. Jadi bentuknya pembelajaran mandiri. Juga Anda wajib masuk ke Grammar Guide and Word Bank. Ini pun menjadi wajib kami untuk yang compulsory, untuk yang pre A1 dan A1 kami memberikan rencana studinya supaya untuk Grammar Guide dan Word Bank-nya juga Anda memiliki panduan begitu. Oke, selanjutnya ini kalau misalnya Anda mau masuk ke Grammar Guide dan Word Bank, silahkan diklik praktisnya. Nanti akan keluar Grammar Guide and Word Bank. Nanti silahkan. Jadi kalau Grammar Guide-nya diklik, itu akan kelihatan ada adjektifnya, ada adverbs-nya. Nah, kalau bagi mereka yang pre-A1 atau A1 yang mengambil complete course, itu nanti kami sudah memberikan rencana studinya. Jadi nanti tinggal dilihat atau dicocokkan nanti di Grammar Guide-nya, termasuk juga di Word Bank-nya begitu. Oke, selanjutnya ini kami akan jelaskan study plan-nya untuk complete course pre-A1 dan A1. Self study-nya total itu untuk pre-A1 ada 76 jam. Vocabulary grammar-nya 76 jam itu dilakukan mungkin sekitar 20 minggu. 20 minggu total. Sehingga mungkin dalam 1 minggu Anda wajib menghabiskan sekitar 3 sampai dengan 4 jam begitu. Lalu untuk vocabulary-nya itu ada sekitar 3 total di 3 jam dalam satu minggu begitu. Sebetulnya antara 1 sampai dengan 2 jam begitu dalam 1 minggu, yang dihabiskan juga sampai dengan sekitar 20 minggu begitu. Lalu kami akan untuk complete course, kami akan adakan check up sessions, itu 6 kali pertemuan, juga akan ada sharing sessions, itu juga ada 6 kali pertemuan, itu ada di, kalau untuk check up session, itu 1 jam setiap kali pertemuan, sedangkan yang untuk sharing sessions, itu akan ada 2 jam 1 kali pertemuan. Dan akan ada 3 kali VPA. VPA yang pertama sudah terhitung yang saat Anda tadi pertama kali masuk ke VPA pertama, lalu nanti 90 hari kemudian dengan jam belajar Anda sudah memenuhi, Anda akan masuk VPA kedua, dan kemudian akan masuk VPA ketiga juga sama, 90 hari dan atau dengan jam waktu belajar Anda.
Begitu. Lalu kemudian untuk study plan-nya ini kami sudah siapkan study plan-nya untuk pre-A1 dan A1 itu dalam minggu pertama dimulai nanti ada introduction lessons, lesson 1 sampai 8 itu harus diselesaikan. Mungkin ilustrasinya pembelajaran mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 jam setiap minggunya. Ada nanti juga akan ada check up session seperti yang kami memberikan 2 alternatif waktu atau 2 alternatif tanggal itu sudah ada kami berikan, nanti silahkan dipilih mana waktu yang memungkinkan untuk kalian bisa ikut di check up sessions. Kemudian untuk sharing sessions juga sama seperti itu, akan ada 6 kali pertemuan. Kemudian juga ada 2 pilihan waktu setiap kali sharing session-nya, silahkan juga dipilih. Jadi kalau sharing session itu biasanya setiap Selasa dan Rabu minggu terakhir itu antara tanggal 17 antara jam 5 sampai dengan jam 7 malam, silahkan pilih harinya dan waktunya. Lalu untuk check up session itu setiap hari Selasa dan Rabu minggu ketiga setiap bulan jam 5 sampai dengan jam 6. Jadi memang 1 jam. Oke, kemudian yang ini yang untuk A1 basically sama, tetapi memang temanya atau unitnya itu yang berbeda. Jadi kalau ini High Beginner English, yang untuk Pre-A1 itu Beginner English dengan unit-unit khusus. Lalu kemudian kalau untuk yang A1 itu di High Beginner English. Anda bisa lihat di sini bahwasannya untuk self study itu sudah termasuk dengan compulsory units, termasuk juga grammar and vocabulary. Check up sessions, sharing sessions itu juga nanti dilakukan sebetulnya face to face. Berarti nanti akan ada mentor yang mendampingi kalian atau instruktur yang mendampingi kalian untuk check up session dan atau sharing sessions. Kalau ini adalah untuk self study. Sebetulnya self study itu yang untuk self study kalian memiliki keleluasaan belajar, jam belajar. Jadi kami hanya akan memberikan rencana studi secara umum dari jam belajarnya saja. Jadi kalau self study sesuai level itu juga baiknya dihabiskan 4 jam dalam 1 minggu. Keleluasaan walaupun itu kalian tetap mendapatkan waktu untuk check up sessions sama seperti complete course, itu juga ada 6 kali pertemuan setiap bulannya, ada dua jadwal yang kami tawarkan begitu, silahkan disesuaikan dengan waktu kalian. Begitu. Lalu VPA juga sama. Jadi kalau misalnya di self study kami hanya akan tawarkan sampai dengan check up sessions. Jadi kalian akan selalu kami cek kemampuan, kemajuan dan lain-lain 1 bulan sekali melalui check up sessions juga bersama mentor atau instrukturnya. VPA sama dilakukan 3 kali. Yang pertama itu yang di awal banget, lalu kemudian 90 hari atau sesuai dengan jam belajar Anda, yang kedua dan yang ketiga juga sama untuk 90 hari atau sesuai dengan jam belajar Anda. Gitu. Biasanya kalau check up sessions di sini secara umum itu akan setiap hari Selasa dan Rabu minggu terakhir setiap bulan jam 17 sampai dengan 18, jadi hanya 1 jam. Mahasiswa silahkan kalian bisa memilih harinya. Oke. Oke, ini mungkin saya akan jelaskan sedikit secara umum untuk compulsory course, elective course, dan dynamic units. Basically, self-study Anda diberikan keleluasaan selama 6 bulan
untuk bisa mengakses Pearson dan belajar secara self-study. Khusus untuk yang complete course, pre-A1 dan A1, kami memberikan rencana studinya cukup detail supaya lebih efektif dan efisien begitu. Yang wajib atau compulsory course yang wajib diikuti oleh pre-A1 adalah beginner English. Sedangkan elective course-nya silahkan bisa digital literacy, bisa constructions, itu sesuai dengan kebutuhan Anda, apalagi juga dengan dynamic unit. Dynamic units juga itu juga sesuai dengan minat Anda. Silahkan bisa dilakukan selama 6 bulan. Makin Anda mempergunakan ini secara maksimal, kami yakin kemampuan akan cepat untuk bertumbuh begitu. Lalu kemudian ini yang untuk A1 High Beginner, itu compulsory course yang harus Anda lewati adalah High Beginner English. Lalu elective course dan dynamic units-nya silahkan disesuaikan dengan minat Anda. Oke, selanjutnya adalah ini untuk yang courses A2 Low Intermediate. Ini A2 ini biasanya untuk yang self study. Compulsory course-nya adalah Low Intermediate English. Dengan elective course-nya silahkan dipilih dan dynamic unit-nya juga silahkan dipilih. Ini untuk intermediate, ada compulsory course, elective course, dan dynamic unit-nya juga. Begitu, lalu kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, pilihan course-nya sesuai dengan kebutuhan dan level. Seperti ini nanti tampilannya, silahkan nanti juga akan ada pilihan-pilihannya sesuai dengan apa yang sudah Anda isikan sebelumnya. Dari interest dan personal yang awal diisikan. Begitu, thank you. Secara teknis umum seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan, atau kita akan lanjut untuk masuk ke IDE. Jadi step demi step supaya kalian lebih kebayang step demi stepnya masuk melalui IDE. Apakah ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Kita akan lanjut terlebih dahulu. Oke, kalau begitu silahkan saya akan serahkan pada Mbak Ratri. Silahkan Mbak Ratri. Halo teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, baik, suara saya jelas ya? Oke, baik. Nah, sekarang mungkin teman-teman feedback ya. Oke, sebentar ya. Halo? Oke. Ya, jadi teman-teman bisa coba masuk. Oke, jadi teman-teman bisa coba masuk ya ke IDE teman-teman masing-masing. Nanti teman-teman bisa pilih My Course. Oke, di sini. Kemudian teman-teman, saya beri contoh teman-teman masuk yang self-study ya. Jadi teman-teman sudah ditambahkan ke dalam grup ya, dan teman-teman juga sudah kami undang untuk masuk ke dalam grup WhatsApp. Oke. Nah, jadi di sini ada guidelines Pearson Online, ada platform Pearson Online English juga. Nah, di guidelines teman-teman di sini ada announcement. Kalau bagi teman-teman yang belum masuk ke WhatsApp group bisa cek di sini ya. Kemudian di sini teman-teman ada ininya juga, ada linknya juga. Nah, jadi teman-teman silakan bergabung. Bagi yang belum bergabung silakan bergabung ya. Nah, kemudian di dalam guideline
Teman-teman juga bisa menemukan learner study plan di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa membaca bagian ini. Ini adalah tips dari Pearson dan juga katalognya. Jadi teman-teman bisa memahami tentang tasting placement karena teman-teman di awal kursus nanti ketika masuk ke dalam Foxy, teman-teman akan diminta untuk placement atau VPA pertama. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini ada skornya. Kalau teman-teman nanti skornya mendapat 210 sampai 490 berarti teman-teman akan masuk ke low intermediate. Begitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat latihannya seperti apa, routingnya seperti apa. Oke. Kemudian di sini ada quick start guide-nya juga, guideline-nya juga. Teman-teman bisa baca juga bagaimana cara login ya. Bagaimana cara login-nya, kemudian bagaimana mengaktifasinya nanti, begitu. Ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Nita, ya. Di sini teman-teman bisa ini ya memilih menjawab beberapa pertanyaan tentang latar belakang teman-teman. Seperti itu. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan ya, sama seperti tadi teman-teman nanti bisa lihat di situ. Nah, kemudian untuk kick off meeting hari ini nanti teman-teman bisa lihat kalau teman-teman lupa atau untuk teman-teman yang belum bisa bergabung bisa melihat juga nanti di IDE seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman juga akan masuk platformnya melalui IDE, jadi nanti teman-teman bisa langsung klik saja. Kemudian nanti akan terhubung. Teman-teman akan langsung terhubung ke Foxy nanti. Nah, karena akun saya sudah lama aktif, jadi tampilannya akan sedikit berbeda, ya. Nah, tapi kita akan jalan-jalan sebentar karena kita hampir mirip ya, nanti apa yang teman-teman lihat. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di sini current level-nya, ya. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa melihat jadwal assessment-nya atau VPA-nya. Nah, kalau misalnya di sini 9 days, berarti 9 hari lagi saya harus VPA. Seperti itu. Nah, untuk VPA, baik pertama, kedua, dan seterusnya, pastikan teman-teman dalam kondisi yang siap untuk mengerjakan tesnya. Ya, supaya teman-teman bisa memaksimalkan hasilnya. Jadi, hasil tesnya pun akurat. Begitu. Jadi di sini kemudian teman-teman ada katalognya, ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat materi berdasarkan levelnya. Nah, karena saya high intermediate, ya, begini. Jadi saya bisa mengakses course dari beginner sampai dengan high intermediate. Tapi kami tidak menyarankan teman-teman untuk mengambil level jauh ya, jauh ke belakang. Karena nanti sayang waktunya, teman-teman punya akses 6 bulan. Jadi bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan level teman-teman. Begitu. Jadi nanti di sini teman-teman bisa melihat course-nya, course units, dan dynamics units. Dynamics units itu course ini ya, bukan course wajib, tapi bebas sesuai dengan minat masing-masing dari teman-teman. Tapi kami sarankan untuk teman-teman untuk mengambil courses, compulsory courses ya. Contohnya, saya akan contohkan untuk teman-teman dari pre-A1 atau beginner English. Jadi teman-teman akan mengambil ini, nah, seperti ini. Nanti teman-teman ada klik enroll di sini, jangan lupa untuk klik enroll ya. Kemudian nanti teman-teman bisa mulai contoh start ya. Nah, di sini teman-teman hanya bisa punya 3 unit yang aktif dalam satu waktu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya saya mau mulai yang unit yang tadi, course yang tadi, nah saya tidak mau ambil ini. Jadi saya bisa replace. Nah, lalu saya bisa start.
Nah, nanti ini contohnya latihan listening, ya. Teman-teman bisa coba latihan. Nah, kemudian teman-teman bisa kembali ke home, ya, di sini. Oke, teman-teman bisa kembali lagi ke katalognya teman-teman. Nah, jadi sebaiknya teman-teman ketika kursus menyelesaikan compulsory course-nya, ya. Nah, kemudian di sini ada practice-nya. Nah, di grammar guide, ada word bank, ya. Nah, contoh saya adalah untuk beginner ya, jadi saya bisa memilih ini. Nah, di sini biasanya kalau beginner lebih banyak tentang alfabet, numbers, dan juga pronunciation, ya. Nah, tapi untuk yang lebih rumit, contohnya struktur kalimat pasif, ya. Nah, di sini ada keterangannya juga. Teman-teman bisa baca di sini dan teman-teman bisa coba latihan juga, ya. Teman-teman bisa practice with a lesson. Nah, di sini teman-teman bisa klik, di situ teman-teman bisa latihan. Begitu, ya. Kemudian teman-teman juga bisa coba untuk praktisnya lagi. Di sini ada word bank. Nah, di sini ada total words. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kata-kata yang baru untuk teman-teman nanti bisa diklik di latihannya teman-teman. Nanti akan otomatis masuk ke word bank. Begitu. Nanti di sini ada reviewnya, ada pronunciation practice, ya. Begitu. Nah, kemudian teman-teman bisa cek performance-nya teman-teman juga. Nah, di sini ada overview. Oke, ada overview-nya ya. Nanti di sini bisa terlihat performance-nya bagaimana. Karena kalau jarang dipakai latihan, otomatis akan jadi seperti ini ya. Skornya 0%, communication-nya 0%. Nah, jadi sebaiknya teman-teman menggunakannya untuk latihan. Begitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat study time-nya, ya. Nah, berapa jam yang dihabiskan di grammar guide, berapa jam dihabiskan untuk VPA dan lesson dan sebagainya. Kemudian, nah ini teman-teman bisa melihat levelnya teman-teman dan juga skor VPA terakhir teman-teman, range skor VPA terakhir teman-teman bagaimana. Begitu, ya. Nah, kemudian nanti selain itu teman-teman kami akan upload juga ya study plan teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di IDE. Kami akan menguploadnya di sini nanti ya. Kami akan beri tambahan tentang study guide. Jadi teman-teman bisa melihat course apa saja yang bisa teman-teman pelajari begitu. Nah, untuk teman-teman yang melakukan self study karena teman-teman bisa memilih compulsory study dan election course ya. Nah, untuk election course teman-teman bisa pilih contoh ya Academic English for Engineers di sini. Nah, untuk latihan ini range-nya adalah high intermediate sampai advance. Jadi pastikan teman-teman yang melakukan self study untuk memilih course yang sesuai levelnya. Jadi jangan sampai terlalu turun levelnya karena nanti akan sayang waktunya. Begitu. Jadi pastikan lihat range-nya seperti ini, high intermediate sampai advance. Nah, nanti untuk level kesulitan latihannya akan disesuaikan dengan level teman-teman. Begitu. Jadi sampai di situ dulu ya penjelasan dari saya mengenai IDE dan juga tur mengenai Foxy ya. Mungkin sekarang kita bisa membuka untuk sesi pertanyaan, ya. Silakan teman-teman jika memiliki pertanyaan jangan ragu untuk bertanya kepada kami.
Saya kembalikan ke Mbak Mita. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Mbak Ratri. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Selain kalian bisa mengecek sendiri sampai mana jam belajar kalian dan lain-lain, kami juga akan selalu check up. Kami juga akan selalu ngecek dan kami akan di check up session kami akan selalu mengingatkan atau diskusikan dengan teman-teman sekalian sampai mana jam belajar Anda dan Anda juga di check up session juga bisa atau boleh banget gitu untuk sharing atau misalnya ada kesulitan lain juga boleh langsung sharing gitu dengan kita. Nanti akan ada mentor atau akan ada instruktur yang mungkin nanti akan dipegang oleh Mbak Ratri dan Pak Frank di sini begitu. Ada pertanyaan? Sejauh ini jelas? Kalau misalnya memang ada feedback, masukan, pertanyaan, kendala di lain hari begitu ya. Setelah ini mungkin sekarang masih belum kepikiran mau nanya apa begitu karena kalian akan coba dulu untuk masuk. Nanti silahkan bisa melalui grup WhatsApp kita atau juga bisa melalui email lpy@unpar.ac.id. Begitu? Apakah ada tambahan dari Mbak Ratri, Ibu? Masih mute ya. Oke, saya mungkin akan menambahkan sedikit, jadi saya memperkenalkan ya. Jadi nanti untuk sharing session akan belajar dengan Pak Frank ya, dengan Mr. Frank. Jadi ini Mr. Frank ya. Nanti kemudian untuk check up session nanti akan lebih banyak dengan saya seperti itu. Jadi saya akan membantu teman-teman supaya tetap on track belajarnya. Jadi 6 bulan itu tidak sia-sia seperti itu. Kami berharap teman-teman belajar dengan rutin ya, dan ketika check up juga bisa rajin check up, lalu ikut sharing session dengan rajin juga. Begitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan akun Foxy ini dengan maksimal. Begitu. Terima kasih. Dari Pak Frank, apakah ada tambahan, Pak? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Untuk teman-teman yang baru masuk kursus ini, khususnya untuk yang complete course, termasuk sharing sessions, apa yang kita lakukan selama sharing sessions itu fokusnya ke keterampilan. Jadi bukan teori, sebenarnya teori yang diterapkan dalam skills. Skills itu dalam hal ini listening, speaking, reading, sedikit writing juga. Jadi jangan takut, mungkin ada beberapa antara kalian yang sedikit trauma dari SMP, SMA, yang ditekankan tata bahasa ya, teori yang banyak sekali, mungkin sampai overdosis. Tapi di latar belakang kursus Pearson ini adalah penerapan teori dalam praktek. Nah, itu yang kita akan lakukan pada sharing session khususnya. Jadi ini sedikit dari saya sebagai perakiraan lah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu, Bu Katrin, apakah ada tambahan, Bu? Saya mau menambahkan sedikit ya. Jadi penjelasan Mbak Mita dan Mbak Ratri tadi buat semua, untuk yang POE-nya Firefoxy atau self-study only ya, itu kalian tidak akan ketemu dengan Pak Frank, kalian ketemunya dengan Mbak Ratri aja untuk check up ya. Jadi yang akan ketemu dengan Pak Frank itu yang ambil complete course A1 sama pre-A1. Tambahan lagi, tolong kalau bisa sesegera mungkin kalian lakukan Foxy Proficiency Assessment atau VPA, tapi pastikan kalian melakukannya pada kondisi yang tenang, jangan terburu-buru. Nah, misalnya nih, kalian mendaftar di A1, di A1. Pada saat kalian mendaftar di A1, kemudian kalian lakukan VPA, ya. Ternyata dalam VPA kalian, karena mungkin A1 kalian itu kan masa angkatan 2020 gitu, itu pada saat tahun 2020 gitu ya, atau
2021 awal. Sekarang udah setahun setengah kemudian bisa jadi levelnya udah meningkat. Nah, jadi bisa jadi pada saat kalian melakukan VBA, ternyata kalian ada di high intermediate. Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya, kalau kalian di high intermediate, sebenarnya kalian langsung ambil benchmark juga nggak masalah, gitu ya. Tapi ada baiknya memang kalian lakukan latihan. Nah, meskipun kalian daftar di A1, terus kalian high intermediate, saran saya, kalian bisa dengan konsultasi dengan Mbak Ratri maupun Pak Frank, yang complete course nih ya, dan konsultasi dan Mbak Ratri dan Pak Frank, itu kalian mungkin bisa skip beberapa course yang menurut kalian terlalu sederhana. Karena fokusnya sebaiknya adalah kalian itu belajar melebihi kemampuan kalian, bukan kalian belajar lebih. Bukan berarti kalian belajar sesuai dengan atau di bawah level kalian. Jadi kalau level kalian udah naik, bukan lagi A1 atau A1, tapi mungkin di A2 gitu ya, belajarlah dengan level yang lebih tinggi, supaya kalian memang nanti kemampuannya bisa jauh lebih baik dari kemampuan awal kalian. Oke. Nah, mohon maaf juga saya tadi tuh ada ada miskomunikasi. Silahkan coba dicek apakah kalian sudah bisa masuk di LMS kalian, di IDE kalian, apakah external link, external tools untuk POE kalian sudah bisa diakses. Kalau misalnya masih belum, dan dalam 30 menit ke depan masih belum bisa, tolong informasikan di grup WhatsApp. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup penjelasan teknis untuk hari ini? Jika memang sudah cukup seperti kami tadi jelaskan, jika memang nanti di waktu-waktu berikutnya ada pertanyaan atau kendala atau feedback masukan, silahkan bisa melalui grup WhatsApp kita dan atau juga melalui emailnya LPII. Baik, semoga hari ini kegiatan hari ini, kick off meeting hari ini memberikan sedikit pencerahan teknis ya buat kalian. Jangan lupa segera melakukan PPA, sama yang penting adalah untuk cek dulu cek dulu external POI kalian sudah bisa atau tidak, seperti yang tadi Ibu Katrin bilang begitu ya. Selamat menjalani kursus bahasa Inggris bersama Pearson English Online English. Semoga semakin berkembang kemampuan bahasa Inggris kalian, dan selamat sore. Terima kasih Mbak Dita, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Yang jam 5 linknya berbeda ya? Ya. Saya leave dulu kalau gitu ya. Baik Bu.